gitu, nempel segala ya, rangsel mah jelas gitu. Mata istri nanti di itu di tempat parkir nungguan rangsel, suaminya ka dia nangke pas break ya tukeran sana mamah pas tausiah ayah kertanya jawab blek ka ditu itu nungguan rangsel udah ke mana ke Garut. Oke rekan-rekan sekalian, ya menyenangkan lah ini paling tidak ketika orang-orang sudah libur, kita Salman dah libur, Persis sudah libur ya, PI jangan apa rajin. Jelas ustadznya lebih rajin lagi. Nah, ya Kang Erwan, kita mulai. Ya, baik. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, boleh saya minta dalil dan keterangan wanita hamil 2 bulan yang tidak saum? Karena ada yang bilang kalau usia kandungan 2 bulan itu belum ditiup ruh, jadi harus qadha. Gimana menurut Ustadz? Ya, sebenarnya ruh itu ada 2, ada ruh kehidupan, ada ruh ketuhanan. Yang dalam hadis disebut usia 3 bulan, usia 4 bulan sayang, nah udah 8 bulan melahir atau 8 bulan, 4 bulan, 12 minggu itu berapa? Oh, ada 4 bulan berapa minggu? Pokoknya malahnya. Jadi kalau dalam hadis disebutkan ditiupkan ruh pada bulan keempat, itu ruh ketuhanan sayang. Kalau ruh kehidupan mah begitu terjadi konsepsi juga sudah ada ruh kehidupan. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan 2 bulan can ditiupkan ruh mah atuh paeh eta budak teh. Berarti akan mengalami keguguran gitu ya. Jadi begitu ovum dibuahi oleh sel sperma terjadi pembelahan sel. Nah itu teh sudah ada kehidupan. Sebab kalau tidak ada kehidupan mah tidak akan berkembang gitu. Jadi yang dimaksud dengan ruh itu ada 2, ruh kehidupan. Nah itu yang dijelaskan ruh kehidupan itu di dalam surat Al-Mu'minun. Yang walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Daripada Anda nyari surat kan lama itu. Kepapuket. Ayat 12, 13, 14 ya, gitu. Nah, di situ dikatakan dan sungguh kami telah menciptakan manusia walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin faja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Nah, jadi setelah dibuahi Allah tempatkan dengan perjalanan waktu ovum yang sudah dibuahi itu dalam fi qararim makin, di tempat yang kokoh. Rahim itu tempat yang kokoh. Betapa tidak kokoh, gimana nggak kokoh? Dia akan terus berkembang, tumbuh sesuai dengan pertumbuhan janin. Udah gitu nanti di dalamnya ada air ketuban. Ibu kamana dibawa si balon itu teh. Ya nggak, jangan tekempes-kempes balon itu. Makanya disebut apa? Qararim makin, tempat yang kokoh. Karena benda yang organ yang kecil gitu tumbuh, si dalamnya itu si bayinya itu tumbuh, ada tangan, kepala, kaki, itu si qararim makin, tempat itu kokoh gitu loh. Udah gitu ada cairan di situ. Supaya kalau ada benturan-benturan apa, si janin itu aman. Kalayangan gitu. Kalayangan. Biasa tuh bulan yang ngahina gitu kakalayangan gitu, maksudnya ya, gitu. Jadi yang ingin saya katakan di sini di Quran yang tadi saya sebutkan itu sudah ada kehidupan sayang di situ.
Dan boleh jadi umurnya belum 4 bulan. Makanya di dalam tafsir Fidhilalil Quran, Ustadz Sayyid Qutub membahas tentang ayat tadi dengan analisis bahwa memang ruh itu ada 2, ruh kehidupan, ruh ketuhanan. Nah kalau binatang hanya diberi ruh kehidupan, tapi tidak diberi ruh ketuhanan. Binatang mah, ya. Kalau manusia itu ada ruh ketuhanan, ada perasaan bersalah, gitu. Ada itu ruh ketuhanan. Kalau binatang mah nggak punya perasaan bersalah, gitu. Menghamili anaknya kayak kalem, kokok gitu. Ya hayam sok, hayam ya, menghamili, ya, mengnogi anaknya. Kan punya perasaan bersalah tidak? Tidak, kokok gitu. Ya kan? Kalau manusia mah karena ada ruhani, ada perasaan bersalah. Apa? Ditiupkan ruh ketuhanan di situ. Gitu. Jadi ada 2 macam ruh. Nah, jadi dengan demikian balik ke yang tadi, walaupun cuma baru positif, ya, dia sudah boleh untuk tidak berpuasa. Karena ada orang yang begitu positif juga udah berat gitu kan. Kehamilan setiap orang tuh beda-beda. Ada yang ujuk-ujuk borojol lahir. Jadi serius, dia mah keur hamil teh tuang seueur, bobok seueur, aktivitas seueur. Jadi dia tuh nggak ngaruh gitu. Jadi seperti tidak terjadi apa-apa. Ada loh orang yang hamil begitu. Biasanya yang sudah sering tuh. Ini ada atas biasa. Ya Allah, ibu meninggalkan Aldi mati putra nomor 7 gitu cenah gitu. Eta kan kasalapan. Jadi ya Allah ibu ngestrika saya. Henteu biasa gitu. Tapi biasanya orang yang kehamilan pertama ada unsur hormonal yang kacau gitu. Oh, itu baru positif saja ada yang aneh-aneh lah gitu ya. Ada yang begitu bau nasi itu muntah. Ada juga yang silau dengan matahari di kamar ditutupan gitu. Gitu. Jadi juga kelelawar dia tuh. Ya kan gitu. Ada juga yang suami teh bau gitu. Ayah tuh mandi gitu. Karena suami tuh udah mandi. Jadi bawaannya teh bau ke salah kita gitu. Nah, ada gitu. Itu ada Bu macam-macam. Nah, begitu positif hamil kondisinya beda-beda. Bagi yang lemah ya tentu dia sudah tidak. Tentu saja bagi yang lemah dia tidak perlu qada, dia bayar fidyah. Seberapa banyak bayar fidyah? Sebanyak yang biasa dia makan. Eta teh da puntennya Anda yang bertanya ke SMS, saya nggak jawab teh da. Ustadz berapa ukuran fidyah eta teh asa dina radio di geus ongkek saya jelasin. Aya eta nu naroskeun berapa? Ya simple kan, sebesar yang biasa kita makan. Sehari Anda misalnya dihitung-hitung makan 15.000, ya udah 15.000 kali tidak puasa 30 hari misalnya, 15.000 kali 30 hari gitu. Sederhana sih sebenarnya. Ada yang bilang katanya harus nasi, nyesoknya nasi kita nanaon. Ngan ieu mah ameh praktis gitu. Sarapan nasi goreng, anterkeun nasi goreng. Makan siangnya jeung waluh anterkeun waluh, kan ribet gitu maksudnya ya. Makan malam mie tek-tek anterkeun mie tek-tek, kan ribet gitu. Ya udah make simple gitu, bikin aja yang gampang ya. Nah, pagi merenan sarapan nasi koneng 5.000, siang lotek 7.000, malam mie tek-tek 7.000, sabaraha? Baraha tuh kan sederhana kan gitu. Katanya Ustadz harus makanan pokok, nya zaman dulu mah makanan pokok, sekarang mah tuh udah bisa dikurskan gitu. Agama teh nggak rumit gitu. Kan ada nu ngotot, kata ustadznya cenah harus makanan, nya teu nanaon ngan susah we atuh, makan mie tek-tek, bagikeun mie tek-tek. Kan gitu berarti. Iya, beli lotek meser 2 cenah kayak abdi hiji kan pakai miskin hiji. Kan gitu. Bener enggak? Nasi kuning 2, abdi hiji. Kan ribet menurut aku, bikin aja simple, tidak bertentangan dengan ajaran agama. Jadi agama tuh bukan bikin kita rudet gitu, bikin kita tuh happy. Makanya
mohon di etang we atone di rumah ge meureun sok we lamun misalnya mun resikonya ya resiko ya nah sadinten teh resiko sabaraha misalnya karena anaknya baru satu misalnya resiko sadinten misal berapa 30.000 misalnya tanu dituangku nek teh meureunnan teh 30.000 nah kan aya suami ada anak ya gitu nek mah meureun 10.000 gitu teu kudu naros heula ari ieu mun tuang sakieu sabaraha Bu jadi tong rudet jadi bikin gampang simpel kayak zakat fitrah aya nu ngotot katanya yang paling bagus itu beras gitu ya kalau misalnya ada beras sok beras gitu ya. Nah beras teh di kita kalau di orang lain yang memang makanannya gandumnya ku gandum gitu jadi intinya makanan pokok boleh nggak dikuruskan dengan uang apa susahnya gitu kuruskan saja dengan uang kan aya nu ngotot kudu sangu we kudu beras aja gitu kan gitu ya kudu beras aja sebenarnya Islam makanya ada yang dalam Islam itu ada yang namanya kias itu menganalogikan gitu. Kalau uang kebutuhan pokok nggak? Jelas, lebih pokok daripada beas atuh. Nah, kan intinya apa? Intinya apa kebutuhan pokok gitu. Nah, sekarang kebutuhan pokok itu bisa dalam bentuk beras. Ayeuna beras ada, minyak teh aya. Banyak human beras. Pelendung jadi diasak, dimatangkan dalam perut gitu. Jadi itu ngirit juga sih. Jadi teu kudu tidak perlu ada proses masak memasak beras teh lep gitu gitu meureunnan opat sendok ya jadi juga opat iya mangkok itu meureunnan kan gitu jadi sayang agama itu sebenarnya simple gitu itu yang bikin rumit itulah sok terlalu berpikirnya masa lalu padahal dalam hukum Islam ada yang namanya kias gitu makanya untuk memahami Islam itu ilmu kita harus rada komprehensif. Makanya dulu saya nggak ngerti kenapa ya Imam Syafi'i mengatakan kalau kita mau bicara agama yang komprehensif tuh harus menguasai 12 macam ilmu gitu loh. Jelas nomor 1 beliau menetapkan bahasa Arab. Kenapa? Karena ajaran Islam itu pakai bahasa Arab, Quran itu pakai bahasa Arab. Ya. Ya, yang kedua harus menguasai tafsir, menguasai hadis, menguasai usul fikih. Ya, kemudian menguasai metodologi hadis gitu. Terus memahami ilmu-ilmu kekinian. Nah, makanya kalau menguasai itu semua Islam menjadi mudah. Itu sebabnya dulu zaman Rasul Islam tuh mudah karena yang bicaranya pakar-pakar gitu. Ayeuna mah tuh kursus 2 minggu langsung ceramah. Gitu, langsung berfatwa kan gitu. Sebenarnya semua orang bisa ceramah, tapi tidak semua orang bisa berfatwa. Semua orang bisa ceramah. Buka kursus 2 bulan dan boleh jadi orang yang menguasai ilmu agama karena dia tidak punya kemampuan retorika kalah sama orang yang kursus 2 bulan karena punya kemampuan retorika. Nah jadi makanya beda antara penceramah dengan orang namanya itu kalau dalam bahasa agama faqih itu orang yang dia menguasai ilmu Islam. Nah ada faqih yang juga dia penceramah tapi tidak semua penceramah itu faqih gitu. Gitu loh rekan-rekan sekalian. Jadi Anda juga boleh jadi penceramah. Tapi kalau ada yang nanya jangan berfatwa kalau nggak bisa. Gitu. Sebab nanti sesat gitu, bingung orang tuh. Sampai kemarin ada penceramah yang mengatakan Lailatul Qadar itu bisa terjadi saja di luar Ramadan. Karena di dalam Qur'annya juga tidak ada kata Ramadan. Yang ada inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Gitu. Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Coba Lailatul Qadar itu ada Ramadannya enggak? Cenah gitu. Ya didinya mah bager. Di situnya mah enggak ada, tapi bukankah ada ayat mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, Quran itu Lailatul Qadar itu berbarengan dengan turunnya Al-Quran. Jadi Lailatul Qadar itu kudu di bulan Ramadan. Gitu. Tapi karena ngertinya cuma inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Coba, ada nggak Ramadan di situ? Nggak ada kan. Jadi sebenarnya Lailatul Qadar bisa kita cari juga di luar Ramadan.
gitu. Nu mendengar nanti kakarang ngaji deh, oh nya bener gitu. Bagi yang sudah ngaji mah nah gitu. Begitu kita hubungkan dengan ayat Al-Baqarah, ayat apa tuh, jadi ternyata Lailatul Qadar mah harus di bulan Ramadan, karena Lailatul Qadar itu turun berbarengan dengan turunnya. Nah, di ayat lain di Al-Baqarah disebut Al-Quran itu turun kapan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan lah diturunkan Quran. Berarti Lailatul Qadar itu kudu di bulan Ramadan, karena Quran juga di bulan. Nah, gitu, jangan hanya merujuk inna anzalnahu fi lailatul qadar. Gitu ya, dia qadar. Nah, gitu ya. Oke. Ya, Kang, lanjut. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Am, saya mau bertanya, apakah arisan itu dilarang oleh agama kita, oleh Islam? Soalnya suami saya berkeyakinan bahwa arisan itu dilarang karena sama saja seperti undian. Itu, Ustaz. Iya, zaman Rasul sih nggak ada arisan. Ya. Iya, makanya ada yang karena zaman Rasul nggak ada arisan ya sudah haram titik. Apalagi di situ ada undian gitu. Jadi wajar kalau ada yang mengatakan haram. Tapi juga sah-sah saja kalau ada yang mengatakan boleh. Karena tidak semua undian itu judi. Setiap judi ada undian, tapi tidak setiap undian judi. Dalam judi itu selalu ada unsur mengundi. Dalam judi itu selalu ada unsur mengundi, tapi tidak setiap unsur mengundi judi. Ibu, sekarang lagi musim jor-joran promo, ada nggak yang pernah dapat gitu karena nabung, dapat motor gitu, dapat mobil ya? Ada. Nah, judi bukan? Iya, dari kita mah niatnya nabung, lalu si perusahaan itu memberi motivasi supaya orang berbondong-bondong nabung. Nah, yang diberikan kepada ibu motor, mobil, ternyata bagian dari keuntungan mereka. Jadi dari keuntungannya diambil untuk promo gitu. Apa? Ya kupon belanja ya, misalnya kalau belanja 50.000 dapat kupon dieusi ku anda tehnya, dieusian gitu, terus disolatan teteh. Tong seserian aya teteh. Dieusi bener serius, disimpan di hanapeun sajadah. Allah. Bari ngadoa. Ya Allah, eta teh yang paling parah yang nyebutin gitu nate penceramah dia. Sedih saya mah kadang-kadang ya. Jadi ada bagusnya banyak penceramah teh, tapi yang sesatnya juga tidak sedikit. Jadi katanya sudah aja Bu ya. Itu ikhtiar kita berdoa kepada Allah. Ya atuh teu kudu disimpen si kuponna dina hanapeun sajadah. Boleh enggak misalnya, ya Allah semoga dibukakan rezeki lewat pintu undian, boleh enggak? Ya boleh, tapi yang salah adalah kenapa kuponnya harus disujudi, itu tadi sujudi gitu. Nah itu yang salah. Jadi sebenarnya Anda dapat hadiah dari satu perusahaan ya gitu, hadiah dari kupon undian nggak masalah. Jadi tidak semua ngundi itu tapi dalam judi pasti ada. Nah, yang jadi masalah dalam arisan adalah ketidakjelasan hak milik. Sekarang begini, ada 10 orang ya, 10 orang sebut saja satu minggu. Nah, mingguan bulanan arisan teh? Saya mah pengen mingguan cepet dapat hasilnya ya. Jadi misalnya 10 orang per minggu 100.000, baru aja saya nyimpen 100.000 dapat 1 juta ya, 1 juta. Nah pertanyaannya, eta teh apa status yang 800.000? Nu 100.000 yakin punya saya. Yang 800.000 apa statusnya? Disebut pinjaman, akadnya bukan minjem. Nah itu yang dianggap syubhat, terjelas. Itu. Tapi ada yang mengatakan walaupun tidak jelas kan udah rela, udah ridho bahwa siapapun yang dapat ya itu dia duluan, jadi seolah-olah meminjamkan. Karena secara tidak langsung kalau saya sudah dapat 1 juta, minggu depan teh ikut deh, mong orang menggeus menang, nggak boleh kan? Saya harus ada komitmen bayar gitu kan? Berarti itu teh pinjaman. Makanya ada yang mengatakan boleh, karena sebenarnya akadnya itu memang tidak pinjaman, tetapi
secara tidak langsung ada kesepakatan itu pinjaman, makanya ada yang mengatakan halal, terus ditambahi, terus tujuan kita mah bukan duit-duit teuing, supaya silaturahmi, jadi ada konsisten tuh si ibu-ibu RT 03 teh aya buruanen gitu, ada gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya yang mengatakan nggak boleh ya kita hargai, kalau memang nggak boleh entong atuh, nggak usah. Tapi kalau ada yang mengatakan boleh juga saya tidak mengatakan haram, karena ya ada alasan lah, ada logika-logika hukum yang bisa diterima gitu. Jadi untuk wilayah yang mukhtalaf, yang zaman Rasul nggak ada, kita harus lebih toleran. Kecuali kalau yang zaman Rasul benar-benar diharamkan, nah itu mah kita harus strict gitu loh. Tapi kalau yang kayak tadi ya, arisan zaman Rasul nggak ada, zaman sekarang ada, terus ada kontroversi, ya kita bilang mana yang yakin take it, ambil, mana yang nggak yakin ya sudah jangan diambil, kan gitu, simple sih sebenarnya. Tuh kudu jadi garelu terus cerai karena suaminya mengharamkan arisan, ari istrinya tuh petugas arisan, koordinator arisan untuk 17 kelompok pengajian. Nah akhirnya suaminya menceraikannya nggak segitunya kali, jadi nggak usah sedahsyat itulah, karena itu di wilayah apa? Wilayah namanya itu ikhtilaf, perselisihan, perbedaan, ya tidak harus jadi saling menghinakan gitu. Tapi kalau yang jelas-jelas tidak ada contohnya, oke, strict juga, ya. Ada orang yang Allahu Akbar, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut, nah eta mah teu naon dianggap kamu salah. Nah eta mah bener, kita bilang kamu salah, jangan gini, Pak Am gimana begitu takbir at-tahiyat, ya nu penting mah sholat, mau tahiyat dulu boleh, mau nanti pas duduk al-fatihah boleh. Nah ini salah, kalau saya jawab gitu salah. Kenapa? Karena sudah jelas aturan mainnya. Sesuatu yang udah jelas, jangan ada peluang memilih. Kalau yang udah jelas, paham gimana? Salah tuh Bu, ya masa Allahu Akbar langsung tahiyat, al-fatihah gitu. Tapi udah resep tahiyatnya, walaupun resep tetap nggak boleh. Ya, Ibu tidak sah sholatnya gitu. Ih Pak Am ini galak, emang galak kalau udah begitu. Nah itu mah kudu galak, kudu strict. Karena apa? Udah ada patternnya, polanya dari Nabi. Tapi untuk sesuatu yang belum ada rumusnya, kita berada di wilayah toleransi gitu. Nah itu akhlak seorang muslim begitu gitu. Ada yang bilang katanya kerudung tuh nggak boleh segitiga karena seperti Yahudi gitu. Ya kita hargai. Tapi aya nu kerudung segitiga gesok we dan nu penting menutup aurat atuh. Segitiga apa? Bukan segitiga ari teu nutup aurat sok. Blues ka dia, di dia bolong. So. Ya. Kan menghindari segitiga, ka dia kan ngancung di dia bolong. Kumaha? Karena menghindari segitiga. Jadi intinya dalam berkerudung tuh nutup aurat. Jangan menampakkan aurat. Eta memang segitiga, seligi 5, segi 7, sok we kalau saya. Tapi ada juga haram itu seperti Yahudi. Ya itu mah pendapat seperti itu sah-sah saja, tapi tidak kemudian perlu disalahkan orang yang pakai kerudung segitiga dan nu penting mah nutup aurat sebenarnya. Ya kan? Yang penting nutup aurat gitu. Kalau ke tempat orang meninggal pakai baju hitam boleh tidak? Ya kalau pakai baju hitam itu sekedar baju hitam meresep kayak anu maot henteu saya meresep baju hitam boleh enggak? Ada orang yang pakai baju hitam itu teh seperti Yahudi, nggak boleh, ibu nggak boleh dong, itu seperti Yahudi loh. Memang ti pagi teh udah baju hitam, terus dengar temannya meninggal, langsung nengok, ditegur, ibu seperti Yahudi, ya tenanawan atau udah memang biasa baju hitam gitu. Jadi sebenarnya nggak serumit yang kita bayangkan lah Islam tuh gitu, simple ya. Makanya untuk wilayah yang pattern polanya udah baku, kita boleh mengatakan itu salah, yang benar ini kayak tadi takbir terus tahiyat salah, kudu Fatihah atau doa iftitah gitu. Tapi kalau yang tadi ya kerudung bagaimana kalau segitiga gitu, tangke ada segi 5 haram karena itu Hindu. Terpercaya. Nah ya, kerudung yang Anda pakai nih yang diasupkan itu haram juga.
karena itu suster-suster juga begitu. Suster kan gitu. Sok suster Kristen gereja cok. Jadi gimana, udah aja nggak usah rumit tentang bentuk, kembali ke rumus apa, nutup aurat, titik. Bentuk mau kayak apa sok weh gitu. Mau kena tuh ya orang pakai mau kena dari batik langsung dosa, nggak boleh, tidak sah. Yang penting dalam sholat apa, nutup aurat. Mau nanti mau kena warna putih, kuning, hijau, batik, terserah. Putih kayak ari ngalangkang, transparan, Allahu Akbar body itu, nih jelas. Coba nggak pakai daleman deh. Bapak kan ya ibu-ibu ari geus mandi teh langsung mau kena putih, wah gitu kumaha. Jadi putih juga ari transparan mah menjadi tidak boleh, ya gitu. Jadi kita kembali ke rumus utama. Itu ini yang gini teh namanya pelajaran logika hukum yang gini teh. Itu namanya usul fikih. Usul fikih gitu. Jadi orang-orang yang pakai logikanya bagus seneng belajar yang gini teh. Tapi yang logikanya nggak jalan teh asarietnya gerak tina kerudungnya ariet abi mah. Jadi kalau ngajar usul fikih lalu kitanya filsafatnya kuat, enak kita neranginnya ya. Terus yang dengernya juga cerdas, enak gitu. Jadi nyambung. Belajar usul fikih yang dengernya nggak cerdas, orang mah lieur asa teu pararuguh cara tadi cenah ngomong tina judinya asup kana kerudung geura segitiga segi lima tengah arti. Kan gitu ya. Oke, Kang, satu lagi dua, masih ada 10 menit. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, saya ingin bertanya tentang mandi junub untuk wanita yang kebetulan setelah berhubungan kemudian keluar darah haid. Bagaimana cara mandi besarnya? Apakah disatukan atau masing-masing? Terima kasih, mohon dibalas. Kejebur untuk junub, kejebur untuk mens. Gini saya, ya. Mandi besar itu untuk sholat. Jadi kalau misal Anda yang sudah berkeluarga, udah sholat isya, ya, malamnya Anda hubungan intim, pas mau subuh, belum subuh sih, jam 4, Anda menstruasi, paham? Nah, sebenarnya kalau Anda merasa rambut masih bersih, ya, hanya karena Anda hubungan intim, ya berarti itu kudu mandi. Serius nih, bukan berarti mengajarkan kejorokan. Maksudnya Anda boleh mandi biasa, karena Anda mandi besar itu sayang untuk sholat. Sekarang belum sholat, udah mens. Jadi nanti mandi besar nama sekali, ya. Nggak usah mandi besar, ya Allah untuk intim, ya Allah untuk mens, gitu. Sekali niatnya nanti cukup untuk mens. Kan niatnya itu menghilangkan hadas besar itu. Hadas besar itu salah satunya hubungan intim dan berhenti menstruasi. Niatnya hadas besar saja cukup. Bagus Anda nanya, kalau enggak 2 kali Anda tuh riweuh, ya kan, lebar cai atuh. Jabal lagi susah air untuk daerah tertentu kan gitu. Nah, jadi yang ingin saya katakan di sini logika hukumnya sederhana sekali. Mandi besar itu untuk sholat, termasuk misalnya ibu-ibu Anda baru selesai menstruasi itu isya. Jadi maksudnya gini, Isa masih terasa mens, tapi begitu sahur mens Anda udah berhenti, Anda sahur saja, belum mandi kan, sahur saja, nanti mandi besar tuh untuk sholat subuh. Jadi boleh Anda sahur dalam keadaan belum mandi besar, baik itu karena menstruasi atau karena hubungan intim, gitu. Ada yang bilang kalau udah hubungan intim kalau belum mandi katanya nggak boleh minum, haus atau bager. Haus banget. Repot-repot teh agama teh. Jadi
di kita mah katanya nggak boleh minum, nggak boleh makan. Iya, mandi besar teh bukan untuk minum dan makan, untuk sholat. Ya, misalnya di luar Ramadan nih Bu, punten ya, di luar Ramadan nih. Pagi hubungan intim, Anda baru mandi nanti duhur, nggak apa-apa. Karena mandi besar itu untuk sholat. Sok nuang mie, lotek ya, nggak apa-apa. Mah makan atuh, mah makan belum mandi, ya Allah, tiba lapar mamah teh. Nah, nyiksa maneh atuh, kan? Nyiksa maneh. Tah itu, jadi agama itu sebenarnya simple, tapi jadi rumit itu, entah kenapa jadi rumit gitu. Nah, jadi rumit. Itu dibuat karena oleh pendapat-pendapat, gitu, oleh fatwa-fatwa yang dia itu bukan faqih gitu, dia disiplin ilmunya enggak. Karena walaupun dia bergelar profesor, kalau bukan ilmunya bisa salah. Saya nonton di televisi ada seorang narasumber profesor, dokter ya. Ya dia psikiater sih gitu. Nggak usah diragukan lagi bahwa dia seorang psikiater. Jabatannya sudah guru besar. Ngomong, tanya jawab di radio. Nanya itu tidak ada kaitan dengan materi dia. Prof, saya tidur siang terus mimpi, batal enggak puasa saya? Sebenarnya dalam ilmu fikih mah jawabnya gampang sekali. Kalau mengerti ilmu fikih, jawabnya adalah karena Anda keluar sperma itu tak sadarkan diri, tak diniatkan, jadi Anda sedang tidur, ya tentu saja mirip seperti Anda makan lupa, Anda nggak nyadar kalau itu teh puasa ya, pulang MPI teh langsung nih segut eta ya buras opat nih nikmat kieu lek orson 3 botol sampai engap, ya aduh meni engap, ujug-ujug astagfirullah Ramadan. Padahal menipu, bayangkan burasnya teh opatnya teh segede-gede tangan, iya tangan binaraga, bukan kan ada buras yang tangan bayi, ini mah tangan adera ya tuh, opat. Regna luar biasa, tapi karena tak sadarkan diri batal tidak? Maaf, mimpi juga begitu, kan sederhana itu. Tapi profesor itu bilang sperma dan setiap keluar sperma itu batal, maka puasa Anda batal. Jadi dia gunakan rumus keluar sperma. Kan keliru itu, walaupun dia guru besar, tapi guru besar dia kan bidang lain, bukan bidang fikih. Makanya seharusnya kalau bicara agama, kalau nggak ngerti, aduh itu bukan bidang saya, nanti tanya kepada yang lebih ahli. Gitu. Sebenarnya bukan hal aib kan? Kalau kita bicara begitu. Ya. Oh Bu, pertanyaan Ibu bagus, tapi ya bidang ilmu saya bukan itu, gitu. Kan lebih enak. Kecuali kalau kita memang udah menguasai betul bidang itu, oke, nggak apa-apa. Nah itu. Jadi yang bikin agama sulit karena orang-orang yang bukan pada bidangnya berfatwa. Itu, ya. Saya pikir itu aja dulu, ya. Karena hari ini udah nggak kuat nih, pengen pulang ke Garut. Oke, sementara itu dulu break. Ya baik, kita break terlebih dahulu. Untuk selanjutnya nanti akan ada materi. Baik, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, dipersiapkan infaknya, dan kepada para aktivis silakan dipersiapkan untuk bertugas. Mangga kami persilakan. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان